Nyilingi memiringkan kepalanya, memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata, "Mati, ya, anak itu harus mati." Teror di Gunung Ciremai, bagian yang keempat. Tulisan ini ditulis oleh Aras Anggoro di Egg Mountain. Teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Yang belum nonton part 1, 2, dan 3, silahkan tonton dulu biar paham. Kita lanjut ceritanya. Gua jelasin ya. Nyilingi yang kasih syarat untuk ngambil lagi sampah sialan tadi, dia yang bikin lu sampai kesini. Jawaban orang itu. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai di istananya tanpa luka apa-apa. Gimana sih maksudnya bang? Tanyaku penasaran. Aku kok gak ngerti. Syarat itu cuma akal-akalan aja boy. Nyilingi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin, bisiknya pelan ke telingaku. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham atas pembicaraan ini. Ya elu lah boy. Saat itu juga aku bagaikan tersambar petir. Aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil saat itu. Orang itu hanya mengeluarkan rokok dari kantongnya, berjepit di mulutnya, lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana saat itu dalam keadaan begini. Bisa-bisanya dia merokok. Lalu kesadaran menghantamku. Aku memberanikan diri bertanya kepadanya. Jadi, abang nganter saya ke sini tadi ini biar saya bisa dikorbanin bang. Dia dengan kurang ajar mengembuskan asap rokoknya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat, untuk ngambil sampah sialan itu biar temen lu bisa ketolong, dan mastiin lu turun dengan selamat. Jawabannya dengan tenang. Cuma lu yang bisa nolong temen lu, dan cuma gua yang bisa nolong lu. Paham gak? Iya bang, iya. Iya bang, maaf ya. Aku menyesali keraguanku. Sekarang lu jalan, lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini, perintahnya. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkahkan maju menuju tanah lapangan ini. Kabut bagaikan punya nyawa, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilingi. Aku terkesiap saat itu. Mataku melihat sosok yang dibalik kabut. Dalam diam aku berhenti, lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut bukan kepalang mendapati apa yang aku lihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja. Ya, pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut itu. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya tepat hari ini. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut semakin menipis,
sudut pandangku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sosok makhluk yang sedang menjilat darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang menjulur, tangan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar aku bersingsut mundur dengan perlahan tentunya, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan-pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku, berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyilingi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Bayangin saja kalau kalian ada di posisiku. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyilingi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja yang aku pikirkan. Tapi lagi-lagi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu pun doa saat itu. Aku mencoba menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilingi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat pundakku. Lalu tiba-tiba dia berkauk dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja. Di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyilingi yang menancap di pundakku itu. Sadar, aku segera meringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyilingi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat mungkin semampuku. Aku berlari tak tentu arah, kabut kelabu itu menghalangi pandanganku. Yang kupikir hanyalah bergerak terus sejauh mungkin menjauhi Nyilingi. Membayangkan tangan pucat Nyilingi menggapai pundakku membuat seluruh tubuhku gemetar saat itu. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling, berusaha mencari sosok Nyilingi dan makhluk berdarah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku pun terjatuh dengan menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kudukku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat yang sama. Tapi sekelilas pandangan aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru, ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan itu. Dengan ketakutan aku mencari sosok yang mendekat, tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan itu aku gunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan ku sentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh lagi. Tapi benda itu masih ada. Kepakan sayap terdengar lagi. Dan tiba-tiba dari sudut kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati saat itu, menghindar dan berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuk sayapnya itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku, apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandanganku dari burung ini.
Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya, lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan-pelan ku dekati batu nisan dan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini. Bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen itu. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jari-jariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah M. Berikutnya, tanpa susah payah, aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar. Apakah ini huruf K ya? Batinku saat itu. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang ku kenal terdengar saat itu. Hormatin orang yang sudah mati, boy. Aku pelan-pelan membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo, gerak. Waktu lu gak lama di sini, kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku kemudian terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru itu. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-bentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti, tapi tiap kali ku toleh, yang ada hanyalah kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam saat itu makin menjadi-jadi. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana yang halusinasi dan mana yang nyata. Apakah hanya perasaanku saja atau memang benar sebuah tangan? Menepisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon katigi yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh saat itu, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus saja berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam tangannya dan menyalakan rokok. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok kuntilanak muncul sesekali dari pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak aku pedulikan sosok ini terbang ke kanan ke kiri antar dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas saat itu. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus berjalan dan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu tampak melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu langsung putus dan berubah menjadi kabut. Seiring berjalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari bilik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah, menyusuri jalur semula. Aku gelisah sekali melihat wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Parangnya kembali diayunkan ke kanan dan ke kiri, membuka jalan. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketakutan saat itu ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh saat itu. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku.
Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku, "Lari boy, lari." Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-kali nengok ke belakang." Bersamaan dengan tercium anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa itu, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus saja menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki. Hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras. Di depanku, di balik semak, nampak pohon tua yang amat sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya muncul kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah, yang lain masih berwarna putih. Itu adalah pemandangan yang paling tidak bisa kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak dan sulur-sulur seperti rambutnya. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandangan orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri sosok. Ya, benar, aku mengenalinya. Itu adalah Nyi Lingi. Tidak ada angin yang berembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali saat itu. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Lingi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Lingi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat sudah gemetaran. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan ini? Aku mendadak merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara kiriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai putus begitu saja ditelan kegelapan, rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah, wajahnya tertutup rambut. Tapi aku merasakan matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau badan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tak peduli. Mungkin memang hidungku sudah tak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki ke Ciremai, kejadian ini pasti tidak akan terjadi. Dadaku kembali hangat, ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini, aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasanya. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walaupun lemah. Perlahan ku coba untuk berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangan yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyi Lingi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Diam mematung. Di atasnya, di dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak bergerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam.
Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor 2 orang lain. Jalannya tersiok-siok tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan nyilingi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata nyilingi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil 2 temannya. "Woi, setan! Istirahat dulu sebentar. Capek banget gua, anjing." Dengan takut-takut, ku beranikan diri melihat nyilingi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah nyilingi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat-kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang-kembis. 2 temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gua bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel sih kalau dibilangin." Pendaki itu terakhir dengan tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap suasana mendadak berubah. Udara seakan mendingin. Tangan pucat nyilingi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi ini. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi apa, tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan nyilingi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia mengeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya terdengar menggaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah nyilingi terhenti mendengar auman barusan tanpa membalikkan tubuhnya. Wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon belakangku. Tanganku gemetar hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan nyilingi saling menatap. Bola mata nyilingi bergerak berpindah-pindah dengan cepat. Orang itu dan aku lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Kumbakarno kalian semua." Aku hampir pingsan melihat dan mendengar suara itu, dan mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu ibu tua dari Cibunar kan? Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan dengan kaki terseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantunya jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut, dia menyentuh pundak orang itu yang masih mengeram dan tanpa memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan-akan berubah liar, berlahan seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan demi pelan,
Dia kemudian mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyilingi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilingi, lalu dengan tenang memperhatikan sekelilingnya. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Lingi," ucap si kakek putih itu. "Ada apa ini, Lingi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilingi berteriak marah. "Jangan ikut campur kamu. Bukan urusan kalian ini." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku mendadak menggigil mendengar ancaman itu. "Aku dan Ayu berarti ya?" Tatapannya menatap dingin ke arahku. "Lingi, barang siapa yang membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilingi bergelar. "Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Nyilingi kemudian tertawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjukkan tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan," bisiknya pelan, namun suaranya terdengar jelas saat itu. "Mati itu jadi keharusan." Aku semakin menggigil, sementara Nyilingi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata, "Mati? Ya, mereka harus mati." Kedua orang tua itu mendengar dan mengulang-ulang istighfar sambil tak henti-hentinya memutar tasbih. "Manusia tempatnya salah, Lingi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kekhilafannya." Kakek itu berucap pelan. "Udah, jangan ikut campur," bentak Nyilingi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan, tepat kolong wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba wajah kolong wewe sudah dari tadi ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit sejadi-jadinya melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalung wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilingi melayang mendekat lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan dan kemudian hilang. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku. Kata itu hanya satu, "Mati, mati, mati." Semakin erat ku tutup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris berusaha menghilangkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang berbekap erat telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan, lu orang Islam kan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik.
berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku, "Istighfar, istighfar." Suaraku bergetar lirih, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Lebih keras, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Terus kata itu yang saya ulang saat itu. Orang itu menapar pipiku dengan kencang sambil berteriak, "Lebih keras lagi. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia kemudian tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mendadak mengalir deras tak mampu membendung. Bibirku bergetar. Dalam isak tangisku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, tapi suara itu alhamdulillah sudah hilang. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, dan alhamdulillah suara itu kini telah hilang. Orang itu menapar pipiku dengan pelan. Senyumnya tersungging menghina. "Dasar bocah." Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyilingi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini. Pergilah, Lingi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak terhenti-henti memutar tasbih itu. Nyilingi memiringkan kepalanya, memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata, "Mati, ya, anak itu harus mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekak. Sosok menjijikan kolong wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua itu. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. "Ah!" Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilingi melihat kejadian itu dengan hiam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama itu tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan yang kemudian berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa, bayar nyawa." Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan khidmat, ibu tua itu mendengarkan. Disusul dengan agukan, perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi leher yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyilingi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut, kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh. Andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua itu, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya. Mencium tangan kakek putih itu, tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya, membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. "Kamu pulang. Jadikan ini sebuah pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada." Aku mengangguk pelan, mendengar kata pulang tanpa sadar air mataku mengalir. Dia kemudian menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya, dengan menunduk aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun. Meninggalkan kakek dan Nyilingi, tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam kegelapan jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka ini juga masih ada.
terbungkus kain putih itu. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya ya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya itu biasanya dibungkus dengan kain putih. Tapi apapun itu, nantilah. Yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku. Di saat yang benar-benar kritis, ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumannya yang menyebalkan itu, kata-katanya yang ketus, dia ternyata orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku untuk berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku ya? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakaiku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku. Senyumannya tampak jahil. Kapok ya naik Ciremai boy? Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok? Jelas banget lah. Bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy. Kejadian ini ambil pelajarannya aja, katanya. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku kemudian mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya ya bang, kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib aku. Orang itu tertawa dan masih menyebalkan seperti biasanya. Tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua boy. Lu juga harus terima kasih sama banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doain lu dari rumah. Ayo, termasuk juga nyilingi dan tingkatin ibadah lu sebagai sujud syukur sama yang maha besar. Jawab orang itu kemudian dia melanjutkan. Ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya apa bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke teman-teman lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri kan? Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, iya, balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek itu siapa bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keinginan tahunanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalau Wewe tadi gimana nasibnya bang? Tanyaku lagi. Mati, jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa nyilingi diem aja? Nggak nyerang atau nggak ngapain gitu bang? Lagi-lagi aku masih penasaran. Bawel lu ya? Jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji boy. Emang lu pikir siapa nyilingi? Manusia? Aku cuma mengamini aja jawabannya, sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di atas semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku sudah terbiasa ya? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami kemudian mengikutinya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan,
Tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kolong wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku ada ibu tua yang sedang memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Ku dengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya ya, suaranya terdengar lembut. "Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya." Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa memegangnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai warna biru, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan. Pintu kemudian terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Ku dengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. "Lu udah gak apa-apa kan Yuk?" tanyaku. Dia kemudian mengangguk sambil mengusap air matanya. "Maafin gua ya Di, gara-gara gua lu jadi begini." Dia kemudian minta maaf lagi. Aku kemudian tersenyum sambil mengangguk. "Ya penting kita selamat," kataku. "Siapa yang bawa gua ke sini Yuk?" "Gak tahu juga Di, gua juga bangun-bangun udah di sini," jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Tentu juga orang itu. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condok Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikan sesuatu sebelum aku pingsan. "Yuk, lihat pin yang gua pegang gak? Pas gua pingsan tadi," tanyaku. "Oh, ada. Bentar, gua ambil ya," katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kukatakan, lalu memberikannya kepadaku. Aku kemudian menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tertulis di bawahnya berwarna kuning, sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Eight Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror itu, Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku kosong. Benda sialan itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. "Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih kemana Yuk?" tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pernyataanku. "Oh, udah dibuang di tempat sampah," jawabnya. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya, tapi memang itu yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, "Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih ini? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum mendengar pernyataannya. Teringat berapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun juga aku telah berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang membuatku terdengar agak konyol dan lucu, "Kok gua bisa tahu tentang pembalut kain putih itu?" Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan Di. Tapi ya sudahlah. Setelah malam itu kayaknya gua gak bakalan kaget kalau denger hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh gua ceritain sama lu Di. Perjalanan gua ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gua ceritain semuanya tentang pertemuanku sama Nyilingi, Kalong Wewe, Abang Moka. Ya udahlah, nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya."
Mancep terus-terusan ngelawat dan ngejagain lu loh, Di. Selama lu pingsan tentunya. Kita banyak utang budi sama dia. Saat Ayu menceritakan itu semuanya, sekarang giliran aku yang kaget. Terima kasih. Salam buat semuanya. Terima kasih juga buat semuanya. Buat yang masih penasaran dan mau tanya-tanya apa saja, silahkan tanya sama penulis Aras Anggoro di @mountain. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Buat kalian, ambil pelajaran baiknya. Dan tentu terima kasih yang udah nonton untung direkam sampai detik ini. Nantikan judul lain. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang punya cerita horor, ketik di kolom komentar. Jangan lupa disertain asal kota kalian. Terima kasih, sampai jumpa.